Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus 1. Kami beranggotakan saya Nurul Boykia, saya Tia Rusdiani, saya Dewa Mati, dan saya Sudira Hayati. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, materinya akan disampaikan oleh Nurul Priyanti. Materi yang akan saya paparkan pada bagian A yaitu tentang Ihyaul Mawat dan Hiyar. Ihyaul Mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Lalu kedua, dalam proses jual beli ada yang disebut dengan hiyar. Hiyar terbagi dengan 3 jenis, yaitu hiyar majelis, hiyar aibi, dan hiyar syarat. Hiyar majelis adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya terpisah dari tempat akad. Lalu hiyar aibi adalah memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan ini belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Yang ketiga adalah contoh Ihyaul Mawat. Di desa Sukatani ada seorang petani yang menemukan lahan kosong terbengkalai di desanya. Lalu ia berencana akan menjadikan lahan tersebut untuk menjadi masjid. Namun tidak boleh sembarangan karena tanah tersebut belum jelas pemiliknya. Jadi ia mendiskusikan hal tersebut dengan petani lainnya. Setelah berdiskusi dan mendapatkan persetujuan, lalu ia menjalankan rencananya. Keempat adalah memberikan contoh tentang praktik hiyar, yaitu praktik hiyar majelis, hiyar aib, dan hiyar syarat. Contoh hiyar majelis. Di suatu hari, Ibu Ine sedang berada di toko sepatu, berniat untuk membelikan sepatu untuk anaknya. Lalu ia memilih sepatu yang pas tanpa melihat harganya. Setelah itu, dia melanjutkan untuk membayarnya. Di waktu di tempat kasir, sewaktu ia ingin membayar, sebelum ia membayar dikasih tahu oleh kasirnya bahwa harga tersebut sekian. Setelah itu ia menyadar bahwa harganya terlalu tinggi dan ia berniat untuk mengurungkan niat membelinya benda tersebut. Ia berkata, "Mbak, mohon maaf, saya sepertinya tidak jadi membelinya dikarenakan merasa kurang pas." Lalu pelayannya menjawab, "Boleh, baik Bu, silahkan, tidak apa-apa." Ia mengatakan kembali, "Jika ada barang yang sepertinya cocok untuk Ibu, silahkan datang ke toko kembali." Lalu ibu itu menjawab, "Baik, terima kasih." Kedua, contoh hiyar aib. Pada suatu hari, Bulia sedang memilih baju dan ia berniat untuk membelikan baju tersebut untuk suaminya. Ia meneliti bajunya dengan mencari ukuran serta model yang pas dan tidak lupa untuk mengecek kecacatannya. Setelah memilah tanpa lama, langsung ia beranjak ke kasir. Sewaktu ia ingin memberikan baju tersebut, ia menemukan robekan kecil dan ia mengasih tahu ke pelayannya, "Mbak, mohon maaf, bajunya terdapat robekan kecil. Sepertinya saya mengurungkan niat saya untuk membelinya." Dan pelayan tersebut menjawab, "Oh iya Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya mewakili toko kami, sekali lagi memohon maaf." Dan ibu tersebut menjawab, "Baik, tidak apa-apa." Contoh yang ketiga adalah hiyar syarat. Pada suatu hari, Bu Citra sedang memilih seragam di toko pakaian. Ia berniat untuk membelikan seragam tersebut untuk anaknya. Setelah memilih dan ia merasa pas, lalu ia melangsungkan untuk memberikan pakaian tersebut ke kasir. Lalu ia berkata, "Mbak, mohon maaf, jika ukuran seragam ini kekecilan, apakah boleh saya untuk menukarkannya? Karena saya takut kekecilan, dikarenakan ini seragam untuk anak saya." Lalu pelayannya menjawab, "Oh iya Bu, boleh, silahkan dengan tenggang waktu 2 atau 3 hari. Silahkan kembali ke toko jika ukuran tersebut kurang cocok dengan ukuran anak Ibu." Lalu ibu tersebut menjawab, "Baik, terima kasih." Kemudian, pada lembar kerja B, jual beli. Jual beli merupakan proses interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Seiring perkembangan peradaban manusia, bentuk dan jenis jual beli lahir dalam berbagai bentuk dan macamnya.
rukun dalam jual beli dalam Islam, yaitu ada penjual, ada pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, kemudian ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang, dan terakhir ada lafaz ijab kabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW melakukan jual beli, yaitu dengan cara 1. Jujur, terbuka, dan transparan. 2. Menjual barang yang halal. 3. Menjual barang yang berkualitas dan baik. Dan yang keempat, Rasulullah SAW juga melakukan jual beli dengan memikirkan keuntungan di antara kedua belah pihak. Bentuk jual beli pada zaman sekarang yaitu online shop, pedagang jalanan, import, warung, dan market. Kemudian pada lembar kerja C yaitu tentang salam. Salam berasal dari kata at-taslim, yaitu menyerahkan. Akad salam adalah istilah dalam keuangan syariah Islam yang mengacu pada transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi, namun dengan membayarnya di muka. Pembeli akan mendapatkan barangnya beberapa waktu setelahnya. Contoh jual beli salam, misalnya kita memesan buah kepada penjual untuk acara seminggu ke depan. Maka dalam hal ini, saat pembeli dan penjual deal untuk jual beli buah mangga, pada saat itu pembeli harus menyerahkan uangnya langsung kepada penjual, sedangkan buahnya akan menyusul beberapa saat. Selanjutnya, pada lembaran kerja bagian D yaitu tentang identifikasi dalil. Ada hadis yang menjadi dasar perjuangan, yaitu man ahya amrun mayitan fahiya lahu wa laisa likirfil hak, yang artinya barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak memiliki haknya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmidzi. Selanjutnya ada salah satu dalil yang menjadi dasar khiyar. Al-muslimu aqwal muslimi wala yahilu lil muslim ba'a min ahlihi bai'an fihi aibun illa bainahu lahu. Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib atau cacat, maka dia harus menjelaskan aib atau cacat tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada hadis yang menjadi dasar hukum jual beli. Afdhalu kasaba amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yang artinya pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir ada hadis yang menjadi hukum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadainakum bidaini ila ajalin musamma faqdu, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Sekian penjelasan dari Bung Teh.